Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin, Presiden Jokowi mengingatkan harga barang-barang terindikasi akan naik di berbagai belahan dunia. Beliau pun meminta semua masyarakat Indonesia berhati-hati atas kondisi ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakpastian global oleh karena kelangkaan energi di seluruh dunia. Sehingga harganya meningkat dan menjadi semakin parah, harganya naik lagi akibat terjadinya peperangan di berbagai negara, salah satunya antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kenaikan harga barang-barang itu juga disebabkan adanya kelangkaan pangan. Ditambah lagi kenaikan inflasi, efeknya menjadi berantai. Saat ini sudah ada kenaikan harga BBM dan LPG, minyak goreng dan lain-lain. Di mana-mana terjadi antrian minyak goreng. Kemarin sempat viral antri minyak goreng. Di kondisi pandemi, mencegah kerumunan, jadi yang antri adalah sandalnya. Sampai panjang sekali berputar, berbelok-belok. Di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Jangan-jangan minyak nggak dapat, sandal hilang. Beberapa waktu lalu, sempat tempe hilang dari pasar. Kemarin mau goreng tempe nggak ada. Sekarang tempe sudah ada, minyaknya yang nggak ada. Belum lagi masalah COVID. Mulai dari varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Nggak tahu lagi apa berikutnya. Melihat gejala ringan dari varian Omicron, timbul harapan dari kita semua bahwa kita sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Beradaptasi dengan virus corona ini. Kita bisa jumpa kembali dengan teman, sahabat, keluarga yang selama ini karena ganasnya virus membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Dulu ingin kumpul, takut kena COVID. Sekarang ingin kumpul-kumpul, bensin naik. Beban hidup memang berat, tapi lebih terasa berat ketika kita salah menyikapinya. Satu lagi fenomena yang berkembang pada saat ini, bahwa Wi-Fi atau jaringan internet ini sudah menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, di mana-mana online. Sepertinya Wi-Fi sudah menjadi kebutuhan utama, melebihi kebutuhan fisiologis sandang, pangan, papan. Demikian juga dalam kehidupan rohani, kita membutuhkan Wi-Fi. Walking in faith of Emmanuel. Berjalan dalam imannya Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Itulah kebutuhan utama kita. Tanpa kita berjalan bersama di dalam imannya Yesus, bisa jadi kita akan terhilang. Saudara sekalian, masalah atau kesulitan akan selalu ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah dan kesulitan hidup itu? Apakah kita menjadi takut, khawatir, dan cemas? Sadarkah kita kalau kita masih hidup sampai saat ini adalah bukti dari pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Saat ini Tuhan, kami sujud di hadapan Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Mari hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terangilah pikiran kami. Dan buatlah kami memahami apa yang disampaikan. Dan kepada hamba-Mu ya Tuhan, letakkanlah perkataan-Mu di dalam pikiran dan ucapan hamba-Mu. Sehingga hanya perkataan Tuhan saja yang hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel adalah sebagai contoh dan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Itulah sebabnya mari kita mengambil pelajaran dari kisah mereka. Tahukah saudara, berapa jumlah laki-laki yang keluar dari Mesir yang tercatat berusia 20 tahun ke atas? Ada 603.550 orang. Dari jumlah itu, yang berhasil masuk ke tanah perjanjian hanya 2 orang. Yang lainnya mati di padang belantara.
Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Mereka ditewaskan di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 5. Mengapa Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka itu? Ibrani 3 mengatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi, generasi gurun tidak dapat menerima janji Allah karena mereka tidak percaya. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan peringatan buat kita, supaya jangan kita tidak percaya. Artinya, jika kita tidak berpegang teguh pada iman percaya kita, maka kita tidak akan menerima janji Allah. Di sisi lain, 2 orang yang akhirnya masuk ke Kanaan itu adalah Yosua sebagai pemimpin bangsa menggantikan Musa, dan Kaleb bin Yefune sesuai janji Tuhan. Khusus tentang Kaleb, Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bilangan 14 ayat 24. Kisah ini bermula di Bilangan pasal 13. Saat itu baru setahun Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan ajaib. Mereka tiba di Kadesh Barnea, di perbatasan dengan tanah perjanjian, yaitu sungai Yordan, di mana dari tempat itu mereka bisa memandang tanah perjanjian tersebut. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kalau kita baca ayat tersebut, seolah-olah Tuhan berkata, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, sebab aku lupa tanah perjanjian itu seperti apa sih? Apakah memang benar demikian? Apakah Tuhan lupa? Tidak, saudara. Sesungguhnya ide itu bukan dari Tuhan. Jadi saat mereka tepat tiba di perbatasan dengan tanah perjanjian tersebut, mereka mulai meragukan janji Tuhan. Mereka mendekati Musa dan berkata, Musa, bukankah kita akan memperoleh negeri ini? Tapi tidak ada satupun dari antara kita yang tahu negeri itu seperti apa sih? Jadi kirimlah orang ke sana untuk menyelidikinya. Itu saudara bisa baca di Ulangan 1 ayat 22. Jadi apa yang kita baca di Bilangan 13 ayat 1 dan 2 ini adalah Tuhan berkata, oke, Tuhan izinkan mereka untuk melakukannya. Tentu saja Tuhan sudah tahu seperti apa itu tanah perjanjian. Tuhan tidak lupa. Seperti umat Israel pada waktu itu berada tepat di perbatasan dengan tanah perjanjian dan mereka bisa memandang tanah perjanjian dari tempat mereka berkemah. Demikian pula dengan kita. Kita saat ini berada di ambang pemenuhan janji Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian surgawi. Jika kita ingin menerima janji tersebut, kita perlu bertekun, bertahan dengan melatih iman percaya. Untuk waktu yang tidak lama lagi, tinggal sesaat saja. Sebab kita memang sudah ada di ambang kedatangan Yesus. Don't give up, jangan menyerah. Untuk mendapatkan seluruh ceritanya, nanti saudara bisa baca sendiri dari Bilangan pasal 13 dan 14 tentang 12 orang pengintai. Di Alkitab, angka 12 itu seringkali dipakai sebagai simbol murid Tuhan atau umat Tuhan. Jadi kisah itu adalah tentang kita sebagai umat Tuhan. Sekarang kita kembali kepada tokoh iman kita Kaleb dan belajar daripadanya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan berkata tentang saudara, ganti dengan nama saudara sendiri. Tetapi hambaku Evi, karena lain jiwa atau spirit yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Wow. Pertanyaannya, mengapa Kaleb bisa mengikut aku dengan sepenuhnya?
Mungkinkah seseorang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya jika ia tidak percaya? Tidak mungkin. Jadi, Kaleb adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga ia pun menurut mengikut Tuhan. Trust and obey. Dia percaya dan dia patuh. Kita lihat contoh lain, perkataan Tuhan tentang Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, a man after my own heart, who will do all my will. Tuhan berkenan, Tuhan senang kepada orang-orang yang betul-betul percaya dan melakukan segala kehendaknya. Jika kita berkata kita percaya kepada Tuhan namun kita tidak patuh, mengabaikan perintahnya, itu artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya. Penting bagi kita untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar saja. Yesus berkata di Matius 7 ayat 24-27. Jika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ketika badai penyakit datang saudara, uang habis, lalu angin COVID menerpa, ditambah lagi harga barang-barang meningkat, iman kita tetap teguh berdiri di atas firman Tuhan. Ya, memang kita mengalami susah dan menderita karena adanya hujan, banjir dan badai. Tetapi kita tetap berdiri teguh. Puji Tuhan. Sebaliknya, jika kita mendengar firman tetapi tidak melakukannya, kita sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, tidak kuat. Begitu masalah atau kesulitan datang, rumah kita akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi penting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lalu ketika kita hendak melakukan firman-Nya, jangan tebang pilih. Yang ini saja saya mau lakukan, yang itu nggak usah lah. Kayaknya kurang cocok. No, lakukan semuanya. Seperti kita mau makan sehat, nggak bisa kita hanya makan brokoli saja. Nggak mau makan polong-polongan dan sebagainya. Jangan tebang pilih. Kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi kita lihat, penting bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuhnya. Tidak hanya bagian-bagian tertentu saja. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Kaleb bisa betul-betul percaya dan patuh pada Tuhan? Jawabannya ada di perkataan Tuhan tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa atau spirit yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Inilah rahasianya. Kaleb memiliki spirit atau jiwa yang berbeda, yaitu Spirit of God, Roh Allah yang memenuhi dia. Itulah sebabnya maka dia menurut dan mengikut Tuhan juga dengan sepenuhnya. Roh Kudus sedemikian memenuhi dia sehingga seluruh pikirannya selalu mengacu kepada Tuhan, mengatasi segala raksasa masalah di depan dia, mengatasi tembok-tembok penghalang yang menghadang dan sebagainya. Sesuatu yang berisi gas asam karbonat tidak dapat naik sesuai dengan sifat gas yang ada di dalamnya itu. Pasti akan jatuh karena gas tersebut berat. Contohnya balon yang ditiup dengan mulut tidak bisa terbang. Tidak seperti balon yang berisi hidrogen atau helium. Sedangkan yang berisi hidrogen sesuai dengan sifat alamiah dari gas tersebut, maka akan naik dan terbang. Segala sesuatu bekerja dengan sendirinya sesuai dengan isi yang ada di dalamnya. Kata Tuhan, karena Kaleb memiliki roh Allah, maka ia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, sesuai dengan janji Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu.
dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini luar biasa. Ini dia kuncinya. Seperti Kaleb, karena roh Tuhan berdiam di dalam dia, maka ketika dia melihat masalah raksasa atau tembok yang menghadang, dia tidak terpaku pada masalah tersebut. Seperti kelompok 10 pengintai lainnya itu. Tetapi roh Allah menuntun dia untuk mempercayai Tuhan. Berdasarkan apa yang dia sudah lihat dan alami sebelumnya, sehingga dia tidak gentar, tetapi semakin dikuatkan. Ketika kita melihat apa yang ada di hadapan kita, atau kita memikirkan masa depan kita, ingatlah akan saat-saat yang baik, di mana Tuhan sudah selalu menolong kita sampai detik ini. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Tidak ada yang perlu kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Kita perlu mengingat-ingat, merenungkan dan memperkatakan kebaikan Tuhan. Roh Tuhan akan menolong kita untuk melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya saudara sekalian, berdoalah setiap kali agar Tuhan memenuhi kita dengan roh-Nya. Hal ketiga yang kita hendak pelajari dari perkataan Tuhan kepada Kaleb. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Berapa orang dari mereka yang pernah masuk ke tanah perjanjian, saudara? 12 orang. Berapa orang yang Tuhan bawa masuk kembali ke situ? Hanya 2 orang. Yaitu setelah mereka mengembara 40 tahun lamanya. 10 orang lainnya itu mati. Ke-10 pengintai tersebut dan segenap umat Israel yang binasa itu, mereka adalah juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena iman, maka segenap umat Israel itu pada saat mereka mau dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka patuh pada perintah Tuhan untuk mengadakan Paskah. Mereka membubuhkan darah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah mereka. Sehingga pembinasa anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara sekalian, mereka juga telah melihat dan mengalami sendiri mujizat mana yang turun selama 6 hari dalam 1 pekan. Dan mereka melihat mujizat air keluar dari batu. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai dengan begitu megah dan dahsyat. Namun, firman Tuhan berkata bahwa mereka semua binasa karena tidak percaya, tidak beriman. Saudara sekalian, kita tidak bisa hanya mengandalkan iman di awal-awal perjalanan rohani kita. No, kita perlu iman dari awal sampai akhir hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu berjalan dalam imannya Yesus. Walking in faith of Jesus. Berjalan dalam imannya Yesus. Bahkan ketika kita mati, kalau Yesus belum datang dan Tuhan izinkan kita meninggal, rest in peace, kita pun harus mati dalam iman, mati dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Iman itu seperti wifi, connection. Tidak terlihat, tapi itulah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga supaya connection itu terus on, nyambung terus, jangan on off atau mati hidup, lemot. Sama seperti ke-12 pengintai yang telah masuk ke tanah perjanjian, kita semua yang percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kita sudah datang ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, melalui iman dalam pribadi wakil kita Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung. Jadi saudara, jangan kita tidak percaya seperti 10 pengintai. Sekalipun kita sudah memasukinya saat ini dengan iman, tapi jika kita tidak terus setia memelihara iman kita, kita bisa gagal masuk pada saatnya nanti, yaitu saat Yesus menjemput umatnya. Tuhan selalu memberikan kepada kita bukti
untuk kita percaya dan beriman. Allah tidak pernah memaksa kita untuk percaya sajalah, percaya buta atau sekedar percaya tanpa memberikan bukti yang cukup. Tidak pernah. Lalu bagaimana dengan kita semua? Bukankah kita tidak pernah mendengar sendiri Yesus berkhotbah ataupun melihat langsung Yesus melakukan mujizat? Bagaimana kita bisa beriman kepadanya? Iman adalah pemberian Allah, tetapi adalah tugas kita untuk memelihara iman itu. Begitu kita menerima pemberian iman tersebut, yaitu saat kita percaya pada Kristus, maka kita harus terus mengusahakan untuk membuat iman kita hidup dan bertumbuh. Hal itu membutuhkan penurutan yang penuh terhadap kehendak Tuhan. Sama seperti otot, maka iman kita pun harus diberi makan dan dilatih supaya tumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah makanan iman kita. Beri makan iman kita dengan firman Tuhan. Untuk tubuh jasmani kita perlu makan setiap hari. Sama halnya dengan hidup rohani. Kita perlu membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Maka iman kita akan tumbuh kuat. Tidak cukup hanya itu, otot iman kita juga harus dilatih. Jika tidak, otot iman itu akan mengecil. Seperti olahraga misalnya angkat beban, pasti lelah. Tetapi jika itu kita lakukan setiap hari, maka otot kita akan semakin kuat. Masalah-masalah dan tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, misalnya sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak atau kakak adik, masalah bisnis dan pekerjaan dan sebagainya. Itulah latihan otot iman kita. Justru melalui kesulitan dan kesusahan hidup, jika kita terus bergantung pada Tuhan, iman kita akan semakin kuat dan teguh. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Untuk menguji apakah kita akan sepenuhnya berharap dan berserah kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau malahan kita menyerah. Demikianlah Tuhan memurnikan iman yang telah diberikannya kepada kita. Ya, tekanan-tekanan hidup dan kesulitan hidup diperlukan agar potensi kekuatan yang sudah ada dalam otot kita dapat dimunculkan. Semakin kita menggunakan otot iman kita untuk menghadapi permasalahan, semakin kita menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji. Badai hidup sedahsyat apapun tidak akan lagi menjadi sebegitu menakutkannya bagi kita. Saudara sekalian, keputusan Tuhan untuk mereka bangsa Israel mengembara 40 tahun merupakan suatu kekecewaan yang amat menggetirkan, khususnya bagi 4 orang, Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Di dalam pengembaraan itu, Kaleb terus memelihara imannya, selalu terhubung dengan Tuhan. Selama tahun-tahun pengembaraan yang tidak mudah, bahkan imannya makin lama makin kuat. Sebab itu berarti semakin dekat dia pada penggenapan janji Tuhan untuk membawa dia masuk ke tanah perjanjian. Bahkan tidak hanya imannya yang semakin kuat, fisiknya pun tetap kuat. Tertulis di Yosua 14. Kaleb menghadap Yosua, rekan seperjuangannya, 45 tahun setelah mereka mengintai negeri tersebut. Dan berkata di ayat 10, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Luar biasa. Jika Tuhan memenuhi janjinya kepada Kaleb dan membawa dia masuk ke tanah perjanjian, maka kita juga yakin dan percaya
bahwa Tuhan pun akan memenuhi janjinya membawa kita masuk ke Kanaan surgawi, asal kita tidak melepaskan iman percaya kita. Saudara sekalian, memang beda orang yang dipenuhi Roh Allah dan berjalan dalam imannya Yesus. Karena ia selalu terhubung dengan Tuhan. Koneksinya on terus. Kata-kata yang keluar dari mulut kita sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Kaleb berkata di Bilangan 14 itu tercatat, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Bahasa Inggrisnya disebut they are our bread. Mereka adalah roti kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bahkan Kaleb dan Yosua itu berkata, mereka itu adalah seperti roti kita. Itu makanan kita. Jangan takut. Saudara sekalian, kita bisa lihat mereka begitu positif dalam kata-kata mereka. Dan memasukkan selalu nama Tuhan di dalam perkataan mereka. Sedangkan mereka yang tidak percaya, kelompok 10 pengintai itu, mereka hanya menyebutkan masalah dan rintangan dan kesulitan saja. Kota-kota yang berkubu dan sangat besar, tembok-tembok yang tebal dan tinggi, para raksasa, bangsa yang menelan penduduknya, kita seperti kayak belalang saja, dan lain-lain. Yosua dan Kaleb melihatnya hal yang sama, tetapi mereka melihat dengan kacamata iman. Maka mereka pun tidak takut untuk tampil beda dengan mayoritas, karena mereka tahu apa yang benar. Oh ya saudara, ada satu hal yang menarik. Alkitab mencatat bahwa mereka membawa pulang suatu cabang dengan setandan buah anggur yang digotong oleh 2 orang. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Menurut saudara, siapakah 2 orang yang menggotong anggur dan membawa buah-buah hasil negeri itu? Alkitab tidak menyebutkan siapa mereka. Tapi saya pikir pastilah itu adalah Kaleb dan Yosua. Mereka begitu antusias dan gembira hendak menceritakan dan memperlihatkan kepada segenap umat Israel betapa suburnya negeri yang Tuhan janjikan itu, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tidak mungkin 2 orang yang menggotong itu adalah anggota kelompok yang 10 pengintai. Manalah mau mereka membawanya dengan susah-susah, digotong-gotong dalam perjalanan kaki mereka selama total 40 hari. Toh mereka berpikir bahwa mereka tidak akan kembali ke situ untuk menduduki negeri tersebut. Jadi buat apa repot-repot dan berat-berat membawa buah-buah hasil negeri itu? Orang yang percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan selalu melakukan pekerjaannya dengan semangat, optimis, gembira, dan antusias. Tidak dengan gerutu ataupun komplain. Sekalipun tidak ada orang yang menghargai mereka. Saudara sekalian, dalam kehidupan di dunia ini, hidup tidak makin mudah. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita tidak tahu virus corona nanti akan bermutasi dengan varian-varian apa lagi. Kita tidak tahu apa dampak dan kelanjutan invasi Rusia ke Ukraina. Kita tidak tahu bagaimana dengan kenaikan harga barang-barang, lalu krisis pangan dan ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Belum lagi kita pun mungkin menderita sakit penyakit. Wah saudara, daftar ini bisa semakin panjang. Sebagai umat Tuhan, kita pun berhadapan dengan banyak masalah, rintangan, kesulitan. Bagaikan raksasa-raksasa dan tembok-tembok benteng yang tebal dan tinggi. Musuh selalu berusaha untuk membuat kita fokus pada masalah tersebut. Sehingga kita menjadi merasa tidak berdaya, ragu-ragu, takut, patah semangat, dan down. Ujung-ujungnya kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jadi ketika kita menghadapi raksasa sakit penyakit kanker, jantung, diabetes, dan lain-lain, kita harus memilih. Apakah kita percaya kepada janji Tuhan bahwa akulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan engkau? Atau kita fokus kepada sakit penyakit kita, sehingga kita lupa dan tidak percaya akan janji Tuhan tersebut. Kalau Tuhan berkata, Ia akan menyembuhkan engkau, Ia pasti akan menyembuhkan. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Satu hal yang pasti, bahwa Allah bukanlah manusia yang janjinya tidak bisa dipegang. Dia adalah Allah. Dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Jika tidak di dunia ini, pasti di dunia baru, di mana di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan. Hanya saja kita harus terus berjalan dalam iman, pegang teguh janji Tuhan, dan jangan kehilangan percaya kita. Memang kita merasa sakit, menderita secara fisik, tetapi jangan sampai iman kita pun patah. Yes, we are suffering, but we are not broken. Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Yesus akan menolong kita. Seperti Abraham, meskipun ia telah mati pucuk dan Sarah mandul, Abraham percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab ia percaya bahwa Allah dapat menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apalagi untuk menyembuhkan usus yang rusak, lever yang sakit dan sebagainya. Allah pasti sanggup. Memang dunia ini bukan tempat tinggal kita, saudara. Kita menantikan Tuhan Yesus segera datang, supaya di dunia baru yang tidak ada lagi kesusahan itu, kita bisa sampai ke sana. Ya, kita akan masuk ke sana asal kita terus memelihara iman kita. Jangan menyerah. Don't give up. Kita harus berjalan sampai pada garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, sebab kita tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan terhilang. Milikilah mental pemenang, bukan mental belalang seperti 10 pengintai itu. Ingatlah bahwa Allah akan menjaga dan menolong kita dalam perjalanan iman kita, asal kita tidak melepaskan iman percaya kita. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Firman Tuhan lainnya, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, be of good cheer. Bergembiralah, kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara sekalian, jadilah kuat, jangan menyerah. Sebagai penutup, saya mau membagikan suatu kisah nyata. Pada tahun 1968 di lomba lari maraton 42 kilo di Olimpiade Meksiko, yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Pada akhir pertandingan, para juara sudah diumumkan dan menerima medali. Penonton dan wartawan bersiap-siap untuk meninggalkan stadion karena berpikir perlombaan lari sudah selesai. Namun tidak lama berselang, para penonton yang masih ada dikejutkan akan adanya pelari yang masuk stadion dengan terpincang-pincang serta balutan perban di lutut kaki. Dia adalah John Stephen Akhwari, pelari dari Tanzania, yang memasuki garis finish dalam keadaan terluka karena pada kilometer 19 kakinya kram dan terjatuh, kemudian tertabrak pelari lain. Ia mengalami luka pendarahan dan dislokasi pada lututnya serta bahunya yang terbentur trotoar. Namun ia terus berlari sampai garis akhir.
ketika diwawancara, mengapa ia terus berlari dan tidak mundur saja? Toh orang-orang akan maklum bila ia berhenti. Namun ia menjawab, "My country didn't send me 5,000 miles to start the race, but to finish it." Aku tidak dikirim negaraku ke sini jauh-jauh hanya untuk memulai pertandingan, tetapi untuk menyelesaikannya. Kita pun diutus Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan iman kita, untuk menyelesaikannya sampai akhir, sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Biarlah kita setia selalu sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.